لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Para jamaah sholat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang selalu kita terima dalam kondisi baik itu kita minta maupun yang tidak kita minta, dan mudah-mudahan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, khususnya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu posisi dan kedudukan anak bagi orang tua. Jadi anak itu adalah satu anugerah Allah yang kadang-kadang kita kalau salah untuk mengelolanya, salah mendidiknya dan lain sebagainya, maka kita akan bisa mendapatkan perlakuan yang fatal dari mereka. Karena itu kita harus tahu bagaimana posisi anak bagi kita dan bagaimana kedudukannya bagi kita. Anugerah ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u wa yahyabu liman yasha', dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah lah yang memberikan kita anak, sehingga anak adalah merupakan anugerah Allah yang kadang-kadang kita ini yang tidak bisa mendapatkan keturunan sangat mengharapkan, bahkan sampai berusaha untuk untuk bisa mempunyai anak dengan berbagai cara dan juga bisa menghabiskan dana yang besar. Ada yang pakai bayi tabung dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu dalam rangka untuk bagaimana supaya mempunyai anak. Tetapi setelah mempunyai anak, kita harus betul-betul bisa bagaimana supaya anak kita itu bisa kita didik sebaik-baiknya. Anak adalah ibarat kertas putih yang masih kosong, yang dapat menerima ukiran dan gambar apapun. Jadi anak yang lahir, yang kita lahirkan itu adalah merupakan satu gambaran yang masih kosong. Jadi belum ada coretan apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi
au yumajisanihi. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap yang dilahirkan itu adalah dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya masih suci, masih belum ada tulisan apa-apa. Ibarat begitu, kertas masih putih, belum ada coretan apa-apa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan membentuk mereka, apakah dia itu menjadi orang Yahudi, kelompok Yahudi, golongan Yahudi, atau Yunasyironi, atau orang yang kelompok Nasrani, ya. Au Yumajisani, atau kelompok Majusi. Jadi orang tua itu mempunyai pengaruh besar kepada anak. Apakah anak itu akan baik atau buruk, itu kata Rasul tergantung orang tua. Bagaimana cara mendidiknya. Mulai awal, mulai di dalam susuan, itu merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai orang tua, khususnya ibu, yang paling dekat dengan anak, hendaknya memberikan pendidikan yang sangat baik. Karena tergantung kitalah anak kita baik atau buruk. Tergantung kitalah anak kita itu tetap menjadi manusia ya, yang beriman pada Allah. Karena sebenarnya manusia itu lahir itu sudah membawa iman, sudah beriman pada Allah. Karena sudah melalui sumpah. Nah, karena itu apakah anak kita yang dilahirkan setelah dewasa itu tetap bisa mempertahankan keimanannya tidak, itu tergantung kepada kita sebagai orang tua. Karena itu maka kita harus berhati-hati bagaimana supaya anak kita itu mendapat satu pendidikan yang baik sehingga akan menjadi anak yang baik. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang posisi dan kedudukan anak terhadap orang tua. Yang pertama, anak itu sebagai zinah, perhiasan. Zinah al-hayah, perhiasan hidup di dunia. Jadi Allah mengibaratkan anak bagi kita itu adalah sebagai perhiasan. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak, keturunan, itu adalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus sholihatu, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik. Inda rabbika thawaban wa khairun amalah, lebih baik di sisi Tuhan, yaitu si Allah, thawaban pahala wa khairun amalah, dan lebih lebih baik dicita-citakan. Jadi untuk itu maka cita-cita kita setelah mempunyai anak itu adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan pahala dari anak itu dan bisa mencita-citakan yang baik di dalam masalah anak itu. Nah, itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Anak yang diibaratkan sebagai perhiasan, disejarkan dengan perhiasan itu, maka Allah juga menyatakan zuzina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minan dzahabi wal fiddati wal haulil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuzina linnasi hubbus syahwati, dijadikan pandangan yang indah bagi manusia.
terhadap apa yang dicintai. Minan nisa'i wal banin, dari wanita-wanita dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan banyak dari jenis emas, nadzaba wal fiddah, perak, wal khayli, ya, kuda pilihan, wal khaylil musawamah, wal an'am wal hars, dan binatang ternak dan juga ladang sawah. Dzalika mataul hayati dunya, itu semuanya adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya adalah tempat kembali yang baik. Jadi manusia ini memang diberikan satu sifat ya, untuk menjadikan atau memandang indah apapun yang dianggap, yang dicintai itu. Ya, kadang-kadang kita di rumah sudah punya istri yang baik, yang cantik, yang solihah, ya, yang tunduk pada suami, tapi kadang-kadang keluar masih mandang orang lain itu lebih baik daripada istrinya. Karena apa? Karena ada rasa cintanya kepada orang lain itu. Nah, itu memang naluri yang memang dimiliki oleh manusia. Nah, karena itu anak ini juga disejarkan sebagai perhiasan yang kadang-kadang dijadikan pandangan yang indah. Ya, walaupun anak itu kadang-kadang juga bisa membuat kita tidak baik. Nah, ini yang pertama, yaitu anak sebagai perhiasan. Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan itu tidak sampai melalaikan kita untuk beringat pada Allah. Agar jangan sampai melalaikan kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum awalukum wala auladukum, janganlah sekali-kali hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu an dzikrillah, untuk berzikir, untuk ingat pada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan seperti itu, artinya lalai terhadap apa yang mestinya kewajiban itu dilaksanakan kepada Allah, karena kecintaan kita kepada anak, ya, maka mereka nanti akan rugi di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya. Jadi karena anak itu diibaratkan perhiasan, maka akan selalu menjadi satu keindahan dan menjadikan indah bagi manusia. Sehingga kadang-kadang karena selalu merawat keindahan itu, akan melalaikan tugasnya sebagai hamba Allah untuk selalu ingat padanya, untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan itu semuanya adalah akibat dari karena anak-anak kita yang memang itu merupakan satu perhiasan yang dipelihara dan dicintai melebihi daripada Allah. Nah, karena itu kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai kalau kita punya anak, kemudian kita lalai kepada Allah, lalai kepada perintah-perintah Allah, lalai kepada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimahullah, kemudian yang kedua, anak itu sebagai kebanggaan, tafakhur. Jadi kalau kita punya anak, bangga, ya, bangga sekali.
Karena apa? Kadang orang-orang yang tidak punya anak itu, ya bagaimana upayanya sehingga yang begitu punya anak menjadi kebanggaan. Jadi anak itu merupakan kebanggaan. Iklamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama seliwaitin ajabal kufar nabatuhu. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tsumma yakunu khutama. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iklamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ya. Laibun walahun, wazinatun, dan perhiasan, watafakurun, dan berbangga-banggaan, bainakum di antara kalian, watakathurun fil amwal wal aulad, dan bangga-banggaan, banyak-banyakan ya, tentang harta dan anak. Jadi kalau kita punya anak, itu bangga sekali. Makanya kalau masih kecil, tanya ya, sekolahnya di mana. Kalau sudah selesai SMA, tanyanya kuliahnya di mana. Kalau sudah punya suami, sudah nikah, tanyanya bukan itu, tapi anaknya berapa. Sudah tua seperti saya, tanyanya bukan anaknya berapa, cucunya berapa. Urutannya begitu. Cucunya berapa, tidak ada yang tanya kerbonya berapa, sapinya berapa, tidak ada. Rumahnya berapa, mobilnya berapa, tidak. Tapi anak itu karena menurut kebanggaan maka banyak ditanyakan oleh orang. Jadi kalau ditanya tentang anak itu bangga sekali. Nah, anaknya berapa? Nah, itu satu kebanggaan. Nah, karena itu berbahagialah bagi kita yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa mengerti posisi dan kedudukannya sehingga kita bisa mendidik sesuai dengan kondisinya. Ya. Kemudian yang ketiga, anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk hati. Ya. Ini adalah satu tipikal anak atau posisi anak yang seharusnya kita dambakan. Dan itu adalah merupakan dambaan yang selalu kita panjatkan doa pada Allah. Sebagaimana firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhan kami, berilah kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, ya, keturunan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah, sehingga anak-anak kita biar menjadi anak yang betul-betul menyejukkan kita, menyenangkan kita. Nah, untuk itu tidak cukup doa, kita harus proses. Qurratu a'yun di sini menurut beberapa ahli tafsir mengatakan itu adalah anak yang soleh. Anak soleh. Dan anak soleh ini adalah merupakan tinggalan yang sangat berharga. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, idza matabnu adama in qata amalu illa min salatin. Apabila manusia itu meninggal, itu semuanya putus. Istri cantik, suami ganteng, gagah, putus semua, ditinggalkan, tidak akan dibawa. Ya, meskipun kadang-kadang waktu pacaran tuh janjinya sehidup semati,
Kalau istrinya mati, ya suaminya tidak akan ikut mati. Ya, saya ingin tahu orangnya, kalau ada orang istrinya mati kemudian ikut mati, ya tidak akan. Jadi semuanya putus, rumah yang dimiliki dibangun putus semua. Harta yang sudah kita kumpulkan semuanya ditinggalkan, tidak ada. Ya. Karena itu yang kedua, ya, jadi apa? Idza mata min kota amalu ila mithalin sodakotin jariyah. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Jadi yang akan melekat itu ya ila mithalatin sodakotin jariyah. 3 itu yang pertama adalah sodakoh jariyah, amal jariyah. Membangun masjid, membantu membuat jalan. Kadang-kadang orang itu mempunyai konotasi amal jariyah kok ini masjid tok. Sehingga ada RT minta tarik-menarik untuk bangun jalan tuh, enggak, butuh amal jariyah. Padahal amal jariyah, membangun jalan itu ya amal jariyah. Selama jalan itu digunakan, kita meninggal, maka kita tetap akan mendapatkan pahalanya. Jadi jangan hanya amal jariyah itu ya bangun masjid enggak, bukan. Membantu anak yatim, itu termasuk juga. Menghidupi keluarga sama. Jangan sampai kadang-kadang banyak uang kita keluarkan untuk jariyah kepada yang lain, sementara keluarganya kelaparan dibiarkan aja. Nah, ini jadi yang pertama saja. Yang kedua, ilmu yutafa'ubi atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan, itu ilmu yang akan melekat. Yang ketiga, wawaladin sholihin yat'ulah, yaitu anak soleh yang diharapkan akan mendoakan dia pada saat sudah meninggal dunia. Ini anak soleh, qurratu ayun. Jadi anak yang menyejukkan itu ya menyejukkan di dunia, juga menyejukkan nanti pada saat kita meninggal dunia. Karena dia akan menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kita. Karena itu Allah memperingatkan kepada kita, wal yahshal ladzina la taraku dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wattaqullah, dan seterusnya ayat. Hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan keturunan generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaiha, yang ditakutkan atasnya. Wattaqullah wa qulu qaulan sadidan, dan bertakwalah kepada Allah dan hendaknya berkata yang benar. Terutama lemah iman yang kita takutkan. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah akhlaknya. Itu yang kita takutkan. Tapi sebenarnya ada kriteria tuh, ada apa itu lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah imannya. Kalau bisa ketiga-tiganya itu kita capai, itu lebih bagus. Tapi paling tidak, jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita, keturunan yang lemah iman. Sehingga tidak menjadi anak yang soleh, yang akan mendoakan kita, tetapi akan menjadi anak yang brutal, yang akhirnya akan memberikan mandorat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu anak. Karena itu cita-cita yang terbaik untuk anak adalah pada visi qurratu ayun, yaitu anak yang membahagiakan, anak yang menenangkan hati, baik dalam dunia maupun setelah kita meninggal dunia, ya, baik di akhirat nanti. Nah, ini satu tipikal yang menjadi harapan kita sebenarnya. Kemudian yang keempat, anak itu sebagai fitnah, cobaan. Jadi anak itu diciptakan Allah juga untuk menguji kita. Makanya kadang-kadang ada anak kita yang satu saat menjengkelkan. Ngruwegetno, dituturi ya gak kena, ya. Nuwakale gak kaprah, sampai
penciti tonggone entek ayam mergo anake dhewe. Ini satu ujian bagi kita. Bagaimana supaya anak kita itu tidak seperti itu? Diuji kita. Mampukah kita mendidik anak kita yang dengan ujian itu, dengan ujian keburukan, kemudian kita mampu untuk mengalihkan anak itu menjadi anak yang baik. Atau diuji dengan kebaikan anak. Sehingga kalau anak kita baik, dilem terus, dibangga-banggakan kemana, akhirnya kita lupa sendiri. Ya, itu juga sangat bahaya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anallahu indahu ajrun adzim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian. Wa anallahu indahu ajrun adzim. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kalau artinya apa? Jadikanlah anak itu yang menjadi cobaan kita itu untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu mengatasi cobaan itu, menerima dengan ikhlas, kemudian bisa menjalani dengan baik, dan akhirnya anak-anak kita bisa memunculkan bagi kita pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ini yang kadang-kadang perlu kita antisipasi pada diri kita masing-masing. Sebab satu saat kita diuji anak kita. Di sekolah budal, tapi gak tekan sekolahan. Ya, nongone kafe, HP-an. Sekarang kan HP-nya. Gak ngono, kadang-kadang sekolah tahu-tahu sekolahnya nagih uang SPP sekian bulan. Padahal setiap bulan dikasih. Itu juga ujian bagi kita. Nah, itulah maka kita hendaknya tahu posisi anak sehingga nanti kita bisa mendidik anak sesuai dengan tipikal yang ada pada anak kita. Yang kelima, anak itu sebagai musuh lah ini. Anak juga satu saat juga sebagai musuh. Musuh bagi kita. Ya, kadang-kadang bisa memusuhi kita. Bahkan ada anak yang juga bisa membunuh orang tua. Nah, ini juga sebagai ujian. Ya. Dari satu saat anak kita menjadi musuh. Ya. Karena itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adulakum fahdaruhum wa in tafu wa tasfaqu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu musuh bagi kamu. Ini mukhatabnya itu bagi orang laki-laki, kepala keluarga. Ya. Jadi harta, anak, istri itu ya, di sini istri-istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagi kamu. Fahdaruhum, maka hati-hatilah pada mereka. Jadi bagaimana supaya kita mencetak anak kita tidak menjadi musuh? Maka diberikan perhatian Allah, hati-hatilah. Jangan sampai anakmu menjadi musuh. Nah, maka dididik mulai kecil, ditunjukkan, dididik tauhid. Karena itu Luqman pada saat memberikan nasihat mendidik anaknya yang pertama-tama kali ditunjukkan apa? Ya. La tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Kedzaliman besar itu syirik. Karena itu bagaimana supaya anak kita pertama mulai kecil kita didik. Jadi ibu sedang mengayun sampai menyusui itu kalau nyanyi ya nyanyian yang mendidik. Ya, bagaimana? Ya. Kemudian mau makan dituntun
berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai dituntun doa. Alhamdulillahilladzi dan seterusnya itu. Nah, ini satu didikan mulai awal. Agar nanti besar anak kita tidak menjadi musuh. Kalau kita sudah didik untuk selalu beriman pada Allah. Ini satu hal yang kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kita akan terjebak dengan perilaku yang akhirnya anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Nah, karena itu hati-hatilah kata Allah, supaya anak kita tidak jadi musuh, maka berilah pendidikan yang baik, berilah pendidikan yang bisa membawa kebaikan anak itu, sehingga akhirnya akan menjadi penyejuk bagi kita. Ini kelima, jadi anak kita ini satu saat menjadi musuh. Maka tidak mustahil kalau ada berita-berita yang ditayangkan di televisi atau di mass media, Facebook dan macam-macam, ada anak yang membunuh orang tua. Hanya karena minta sesuatu yang tidak keinginannya tidak dituruti, maka orang tuanya dibunuh. Nah, ini karena apa? Karena kita tidak mampu untuk mendidik anak bagaimana supaya tidak menjadi musuh. Nah, ini harus hati-hati. Maka Allah memberikan fahdaruhum, hati-hatilah terhadap mereka agar tidak menjadi musuh. Nah, itu peringatan Allah pada kita. Maka marilah kita sebagai orang tua, orang yang beriman, turunkanlah nilai-nilai iman kita kepada mereka. Apa yang kita lakukan, ibadah kita turunkan kepada mereka, sehingga mereka akan bisa menjadi manusia yang tidak memusuhi kita. Nah, ini perlu keteladanan dari kita. Apalagi masih kecil itu sukanya hanya meniru. Kalau yang ditiru baik, ya akan jadi baik. Tapi kalau yang ditiru buruk, ya akan jadi buruk. Jadi ibarat anak kecil seperti kertas tadi. Apa yang dilihat itulah yang ditiru. Maka kalau yang ditiru baik, ya baik akhirnya. Kalau yang ditiru jelek, ya jelek. Karena itu, mari kita. Kemudian yang keenam, anak sebagai penerus garis keturunan. Sebagai generasi penerus. Nah, ini seperti firman Allah, di mana pada saat Yakub untuk bertanya pada anaknya menjelang meninggal dunia. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqub al-mautu idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tahu, menyaksikan idza hadara Yaqub al-mautu, tatkala maut menghampiri Yakub, Nabi Yakub. Idza qala li banihi, ketika itu dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti, sepeninggalku nanti. Apa yang kamu sembah? Kadang-kadang kita pesannya ada itu. Kono-kono ku kanggo iki, kono-kono kanggo iki, kono kanggo iki ya. Kalau ono sinakono, nenek aku mati kira-kira itu tetap Islam toh piye ya, enggak ada. Tapi sing iku lho wasiatku. Ya boleh, itu memang harus. Tetapi untuk meneruskan garis keturunan itu yang lebih penting adalah bagaimana supaya iman yang kita miliki tetap diteruskan oleh anak-anak kita. Sehingga Yakub menanyakan, apa yang kamu sembah
setelah aku mati nanti. Qalu, kemudian mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismailah wa Ishaqa ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan ya, orang tuamu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah menjadi orang-orang yang Islam, berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Yakub. Nabi Yakub pada saat akan meninggal dunia, supaya anak kita menjadi generasi penerus kita, maka yang perlu ditanyakan adalah apa? Artinya apa? Tauhid. Untuk menanamkan tauhid yang harus diteruskan. Karena tauhid inilah akan menjadi sumber kebaikan anak-anak kita. Kalau tauhidnya lemah, maka anak-anak kita akan menjadi generasi yang lemah juga. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi kita jangan sampai meninggalkan generasi yang imannya lemah, tauhidnya lemah. Nah, kita sebagai orang beriman, khususnya warga Muhammadiyah, ini merupakan satu kewajiban agar anak-anak kita menjadi penerus kita untuk supaya menjadi manusia yang bertauhid yang kuat. Jadi garis keturunan ini penting sekali. Utamanya adalah masalah iman. Orang tua hendaknya selalu menjaga bagaimana supaya anak-anaknya selamat dari ancaman api neraka. Nah, ini kewajiban kita. Sebagai orang tua, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi penghuni neraka. Ya. Kalau itu yang menjadi cita-cita kita, agar anak kita baik, insya Allah kita akan selamat, anak-anak kita juga selamat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita, anak, cucu kita, keturunan kita semuanya. Bagaimana supaya selamat dari api neraka. Karena itu kita didik mulai kecil tadi. Mulai kecil kita didik. Kita kenalkan ya, tauhid pada Allah. Seperti Nabi Luqman tadi mengatakan, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Pertama-tama. Ini satu perilaku yang harus kita lakukan dalam mendidik anak bisa selamat dari api neraka. Dan itu kewajiban kita. Bagaimana supaya kita ini selamat dari api neraka dan juga keluarga kita. Di mana api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakunya, bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Jadi manusia nanti yang menjadi penghuni neraka itu menjadi bahan bakar daripada neraka. Membara terus bersama batu-batu yang juga menjadi bahan bakar. Alaiha malaikatun ghiladun sidatun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang sangat keras dan sadis. Ghiladun sidat, keras dan sadis. Jadi bila apa? La ya'sunallah ma'amaruhum, tidak akan pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa sya'uluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pukul, bakar, tidak pernah dibantah. Nah, itu malaikat yang menjaga neraka. Jadi dalam neraka ada malaikat yang bengis, giladun sidat, keras,
dan galak. Apapun yang diperintahkan Allah tidak pernah ditolak, selalu dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita selamatkan anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak kita nanti menjadi penghuni neraka. Jamaah maghrib rahimakumullah, itu tipikal anak yang ada pada kita, yang harus kita ketahui. Sehingga kita akan bisa memposisikan kita bagaimana cara mendidik anak itu. Sesuai dengan tipikal masing-masing. Kalau kita melihat anak kita kok akan menjurus menjadi musuh kita, segera kita kendalikan bagaimana supaya tidak menjadi musuh kita. Kalau kita melihat kira-kira anak kita kok akan menjadi anak yang selalu nyoba kita, di mana pada setiap saat nyoba kita arahkan bagaimana supaya tidak selalu mencoba kita dengan percobaan yang jelek. Ini kita harus tahu tipikal itu. Karena itu penting sekali. Dan ini dalam topik lain disebutkan adalah ya, wasiat Al-Quran terhadap orang tua tentang anak. Bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi anak-anak kita agar kita menjadi pendidik yang baik terhadap anak-anak kita. Yang akhirnya akan kita selamatkan mereka dari api neraka. Kalau anak kita sampai membangkang perintah kita, itu jangan kita terus menyalahkan, kita koreksi. Kalau anak kita kok selalu nyoba kita, harus kita koreksi pada diri kita. Apakah dulu kita pernah begitu kepada orang tua kita? Orang Jawa bilang, kacang gak ninggal lanjarannya, kacang ninggal lanjaran lah ngeleset. Artinya apa? Ya, jadi buah kelapa jatuhnya ya. Nah itu, maka dari itu kita harus betul-betul bagaimana supaya kita mempunyai anak yang sesuai dengan keinginan kita, tentu kita harus menjadi teladan. Karena itu di dalam akhir ayat wal yaksal itu diakhiri dengan apa itu waqulu qaulan sadidan, dan hendaknya kamu berkata yang baik. Artinya memberi teladan kepada anak-anak itu supaya anak kita itu menjadi generasi yang baik. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Kalau kamu ingin menjadi anak yang baik, ya kamu harus jadi orang yang baik dulu. Kalau anak-anakmu ingin jadi orang pandai, kamu juga harus bisa bagaimana berpikir secara pandai. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang juga kita tidak boleh mengabaikan pada diri kita, bagaimana supaya kita ini juga memperbaiki diri dulu sebelum kita memperbaiki anak-anak kita. Jadi sambil kita memperbaiki anak-anak kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri agar kita dicontoh oleh anak-anak kita menjadi contoh yang baik. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan posisi anak dan kedudukannya bagi kita sebagai orang tua, dan mudah-mudahan dengan mengetahui itu semuanya kita akan bisa berhati-hati tentang anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.